Yang kedua, seseorang yang tertimpa salah satu dari itu, kalau dia sedang sholat, bisa melanjutkan sholatnya dengan ambil wudhu kembali dengan syarat dia tidak bicara. Berarti setelah keluar mandi tanpa ngomong apa-apa lalu masuk ke WC, wudhu lagi, kemudian melanjutkan sholatnya. Tentang madhi, para ulama sepakat bahwa madhi ini membatalkan wudhu. Ulama yang mana saja mengatakan madhi membatalkan wudhu. Sedangkan muntah, keluar darah hidung, pada umumnya ulama mengatakan tak membatalkan wudhu. Bagaimana dengan hadis ini? Berarti ada hadis lain yang dijadikan dasar. Pada umumnya para ulama berbeda pendapat kalau wudhunya batal, sholatnya batal. Kalau orang sedang sholat lalu wudhunya batal, dengan sendirinya sholatnya batal. Itu pada umumnya para ulama berpendapat seperti itu. Tetapi menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpegangan pada hadis ini, sesuatu yang membatalkan wudhu tak otomatis membatalkan sholat. Sehingga kalau batal wudhunya dalam sholat, bisa wudhu kembali dan melanjutkan sholat dengan syarat tak berbicara. Kalau tempat wudhunya jauh gimana? Jadi menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, kalau wudhunya batal, ya sholatnya batal. An Jabir bin Samurah, diriwayatkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, anna rajulan, bahwa sesungguhnya seorang laki-laki, sa'alan nabiyya, ialah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, atawaddau min luhumil ghanami, apakah saya berwudu dari daging kambing? Maksudnya kalau saya makan daging kambing, apakah harus wudu lagi? Dalam arti makan daging kambing membatalkan wudu. Qala, bersabda siapa Nabi, in syi'ta, kalau kamu mau, silakan. Dengan jawaban in syi'ta ini berarti makan daging kambing tidak membatalkan wudu, sehingga tidak harus wudu lagi, terkecuali kalau mau wudu lagi. Qala, berkata siapa rajul, atawaddau min luhumil ibli, apakah saya berwudu dari daging-daging unta? Qala, menjawab siapa Nabi, na'am, iya. Apakah saya harus berwudu karena telah makan daging unta? Nabi menjawab iya. Berarti menurut hadis ini makan daging unta membatalkan wudu. Akan tetapi mayoritas ulama berpendapat tidak, berarti berpegangan pada hadis lain. Kalau makan daging kambing jelas tidak batal. Sedangkan makan daging unta ada sebagian yang membatalkan. Mayoritas ulama tidak membatalkan. Akhrajahu Muslimun, mengeluarkan kepada hadis itu siapa? Imam Muslim. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, berkata siapa Abu Hurairah,
akhrajahu Ahmadu, mengeluarkan kepada hadis itu siapa Imam Ahmad, wan Nasa'i dan An-Nasa'i, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, wa hasanahu dan menghasankan Tirmidzi kepada hadis itu. Wa qala dan berkata Ahmad siapa Imam Ahmad, la yasihu fil babi syai'un, tidak sah di dalam bab ini syai'un apa sesuatu. Artinya tidak ada sesuatu apapun yang bisa didandaskan kepada hadis ini, lantaran hadis ini dikeluarkan melalui jalur yang mengandung kedhaifan. Hadis ini mengandung dua perintah. Perintah mandi bagi orang yang memandikan mayit, dan perintah wudu bagi orang yang mengusul mayit. Akan tetapi perintah ini bukan perintah wajib, melainkan perintah sunnah. Artinya disunnahkan bagi orang yang memandikan mayit, setelah itu mandi sendiri. Dan disunnahkan bagi orang yang sudah mengusul mayit, disunnahkan berwudu. Mari ngusung mayit awis. An Abdillah bin Abi Bakr, diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhu, anna fil kitabi alladhi katabahu Rasulullah, anna fil kitabi, bahwa sesungguhnya di dalam kitab atau di dalam surat, alladhi kitab, katabahu yang menulisku kepada alladhi siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li Amr bin Hazm kepada Amr bin Hazm, kepada Amr bin Hazm, sesungguhnya ialah di dalam kitab yang ditulis oleh Rasulullah ditujukan kepada Amr bin Hazm, isinya adapun Allah yamassal Qur'ana illa tahirun, hendaklah tidak menyentuh kepada Al-Quran kecuali siapa orang yang suci. Di dalam kitab atau surat yang dikirim, yang ditulis oleh Rasulullah ditujukan kepada Amr bin Hazm, di dalamnya terdapat Allah yamassal Qur'ana illa tahirun, bahwa hendaknya tidak menyentuh kepada Al-Quran kecuali siapa orang yang suci. Artinya Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali orang yang suci, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Tak punya wudu tak boleh pegang Quran. Rawahu Malikun, meriwayatkan kepada hadis itu siapa Imam Malik, mursalan hale mursal. Hadis mursal itu adalah hadis yang disandarkan oleh tabi'i kepada Nabi. Seorang tabi'i ini kan tidak nutut Rasulullah. Tabi'i ini adalah orang yang pernah bergaul dengan para sahabat, berarti tak pernah ketemu Rasulullah. Kalau seorang tabi'i yang tak pernah ketemu dengan Rasulullah mengatakan Rasulullah telah bersabda misalnya, itu namanya hadis mursal. Dikatakan hadis mursal karena berarti tidak disebut digugurkannya rawi sahabat. Jadi ada sahabat antara tabi'i dan Rasulullah pasti melalui jalur sahabat. Sahabatnya tak disebut, itu namanya mursal. Wa wasarahu an-Nasa'i, dan menyambung kepada hadis itu siapa Imam Nasa'i. Kalau dalam hadis riwayat Imam Nasa'i tidak mursal langsung, menyambung berarti hadis mausul. Memausulkan kepada hadis itu siapa An-Nasa'i, wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban. Wa
huwa adapun hadis tersebut ma'lulun adalah hadis ma'lul. Hadis ma'lul adalah hadis yang ketika diteliti ternyata di dalamnya ada persoalan, ada penyakit katanya. Secara zahir bagus baik-baik saja, setelah diteliti terkandung persoalan. Yang dimaksudnya dikatakan ma'lul ini lantaran di dalam isnadnya terdapat seseorang yang bernama Sulaiman bin Abi Dawud al-Yamani. Sementara Sulaiman bin Abi Dawud al-Yamani ini merupakan orang yang tak dapat diterima riwayatnya. Akan tetapi sesungguhnya yang dimaksud Sulaiman di sini bukan Sulaiman itu, bukan Sulaiman bin Abi Dawud al-Yamani, tapi Sulaiman bin Daud al-Khulani. Kalau Sulaiman ini yang dimaksud, maka tidak ada persoalan dengan hadis itu. Tidak ma'lul berarti. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa seseorang tak boleh menyentuh mushaf kalau dia itu tak suci. Mushaf yang dimaksud. Kalau Quran kan tak bisa disentuh. Yang bisa disentuh itu mushaf. Mushaf itu artinya kertas atau apa saja yang di situ Al-Quran ditulis, namanya mushaf. An Aisyah diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qalat berkata siapa Siti Aisyah? Kana Rasulullah, ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Ada siapa Rasulullah itu ingat kepada Allah, menyebut asma Allah, zikir kepada Allah ala kulli ahyanihi, dalam setiap halnya Rasulullah, dalam setiap waktunya Rasulullah. Dalam waktu apa saja Rasulullah itu selalu zikir kepada Allah. Ini katanya Siti Aisyah, istrinya. Baik dalam keadaan suci, dalam keadaan hadas, dalam keadaan junub, sambil berdiri, berbaring, merentang, dalam posisi apa saja selalu Rasulullah zikir kepada Allah. Ini artinya bahwa bahwa hadas besar maupun hadas kecil tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk zikir, terkecuali yang tak boleh adalah baca Quran. Kecuali baca Quran yang tak boleh. Rawahu Muslimun, meriwayatkan kepada hadis itu siapa Imam Muslim, wa allaqahu al-Bukhari, dan mentaklik kepada hadis itu siapa al-Bukhari, yakni menyatakan bahwa hadis ini hadis mu'allaq, yakni hadis yang mana rawinya yang pertama itu gugur, tak disebut. An Anas bin Malik, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna nabiyah, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama, ialah bercanduk atau berbekam, wa sallam, beliau salat, wa lam yatawadda, dan beliau tidak wudu. Ini artinya bahwa keluar darah tidak membatalkan wudu, terkecuali darah yang keluar dari salah satu kubul atau dubur, termasuk darah yang keluar karena dibekam atau dicanduk. Dasarnya ini bahwa Nabi pernah bercanduk atau berbekam, kemudian salat tanpa wudu dulu.
waktu yang sama hadis ini menunjukkan bahwa berobat di dalam Islam itu termasuk sesuatu yang dianjurkan. Akhrajahu mengeluarkan kepada hadis ini Ad-Daraqutni. Siapa Ad-Daraqutni? Walayyanahu layyana yulayyinu talyin, dan menyatakan layyin siapa Az-Daraqutni kepada hadis ini. Layyin, istilah layyin ini salah satu bentuk pernyataan lemah kepada hadis ini. Hadis ini layyin, lemah kan? Maknanya sendiri layyin itu lembut, lemah lembut. An Muawiyah, diriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Muawiyah, qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ainan al-ainu wika ustahi, fa idza namat al-ainani istaqala falunka. Al-ainu adapun mata, wika ustahi adalah ikatnya dubur. Ikatnya dubur. Jadi dubur itu diikat oleh mata. Fa idza namat, bila mana tidur, al-ainani apa kedua mata, istaqlaqal wika'u, maka lepaslah ikat. Mata itu bagaikan ikatnya dubur. Apabila kedua mata seseorang itu tidur, maka ikatnya dubur itu lepas. Ini artinya bahwa tidur itu membatalkan wudu, karena diduga kuat pada saat tidur keluar sesuatu dari tubuh. Tentang tidur pembahasannya sudah ada di depan. Tidur itu dilihat dari segi posisinya bermacam-macam, dari segi sifatnya tidur, ada tidur berat, ada tidur ringan. Posisi tidur ada kalanya duduk, ada kalanya berdiri, ada kalanya berbaring, dan seterusnya. Dalam mazhab Syafi'i duduk, tapi duduknya duduk. Bagi mazhab Syafi'i tidur tapi dalam posisi duduk yang mantap, cara duduknya tidak membatalkan wudu. Demikian pula ada yang berpendapat bahwa kalau tidurnya itu tidur ringan, wudunya tidak batal. Yang dimaksud tidur ringan yaitu ketika tidur masih mendengar kepada suaranya orang. Rawahu Ahmad wa Tabrani, meriwayatkan kepada hadis itu siapa Imam Ahmad dan At-Tabrani. Wazada, dan menambahkan siapa At-Tabrani, man wa man nama falyatawadda. Dalam riwayat At-Tabrani ada tambahannya wa man nama falyatawadda. Barang siapa tidur maka hendaklah dia berwudu. Wa hadhihi ziyadatu fi hadzal hadits, adapun tambahan ini, tambahan man nama falyatawadda fi hadzal hadits, di dalam hadis ini, inda Abi Dawud adalah terdapat pada Abu Dawud, min hadisi Aliin, dari hadis riwayat Sayyidina Ali, duna qaulihi, tidak sabda Nabi yang berbunyi istaqlaqal wika'u. Itu tidak ada dalam Abu Dawud. Istaqlaqal wika'u, terlepaslah ikat itu. Wa fi kilal isnadaini dhu'fun, ialah di dalam kedua isnad itu adapun kelemahan. Terdapat kelemahan baik di dalam yang pertama maupun dalam isnad yang kedua. Hadis ini hanya menunjukkan bahwa tidur
yang tenggelam, yang berat itu membatalkan. Wali Abi Dawud aidan, dan ialah kepunyaan Abu Dawud juga. An Ibnu Abbasin, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu marfu'an alai marfu. Marfu yakni disandarkan kepada Nabi. Ini sabdanya Nabi, itu marfu. Ialah bagi Abu Dawud adapun redaksi innamal wudu'u ala man nama muttaji'an. Hanya saja adapun kewajiban wudu ialah atas orang yang tidur siapa man muttaji'an ada berbaring yang biasa. Wudu itu hanya wajib dilakukan bagi orang tidur yang cara tidurnya itu berbaring. Kalau berbaring jelas itu membatalkan wudu. Terkecuali tadi itu wudunya wudu ringan. Kecuali tidurnya tidur ringan. Wa fi isnadihi dhafun, ialah di dalam isnadnya hadis ini adapun kedhaifan. An Ibnu Abbasin, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anhuma ini kembali kepada Abbas dan Ibnu Abbas. Anna Rasulullah, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ialah bersabda siapa Rasulullah, ya'ti ahadakum as-syaitan, datang kepada salah seorang daripadamu as-syaitanu apa setan, fi salatihi, di dalam salatnya ahad, fayautuku, maka meniup siapa setan, fi maq'adatihi, di dalam tempat duduknya, di dalam pantatnya, katakanlah di dalam tempat duduknya. Fayukhayyalu, sehingga dihayalkan, ilaihi, kepada ahad, annahu, bahwa sesungguhnya ahad, ahdatsa, adalah telah berhadas. Jadi memang setan ini tidak pernah membuang-buang kesempatan. Kapan saja, waktu kapan saja, pasti digunakan oleh setan untuk menggoda manusia. Kadang-kadang melalui tasbih, membuat orang itu ragu, apakah wudu saya ini batal apa enggak. Bahkan ketika sudah melakukan sholat pun orang masih digoda oleh setan tentang itu. Ya, tubuhnya ditiup-tiup sehingga seolah-olah dia telah hadas. Jangan-jangan ada yang keluar. Padahal walam yuhdis, padahal dia tidak hadas. Jadi fayukhayyalu ilaihi annahu ahdatsa, dihayalkan kepada orang bahwa dirinya telah hadas, walam yuhdis, padahal dia sesungguhnya tak hadas. Kalau pikirannya dibuat kacau, sehingga tak khusyuk, apa hadas apa enggak, ya tak konsentrasi sudah. Fa idza wajada dzalika, maka bila mana mendapatkan siapa ahad akan hal itu, apabila seseorang itu mengalami hal yang seperti itu, digoda setan seperti itu, fala yansarif, maka janganlah dia berpaling. Katakanlah jangan keluar dari musalla atau dari masjid, hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sehingga dia mendengarkan suara atau menemukan angin. Maksudnya terkecuali dia telah yakin bahwa wudunya telah benar-benar batal karena telah benar-benar mendengarkan suara kentut atau menemukan bau. Selama masih ragu, tidak perlu dibatalkan salatnya. Akhrajahu al-Bazzaru,
mengeluarkan kepada hadis itu siapa Al-Bazzar. Wa asluhu, adapun asalnya hadis itu fi sahihaini ialah di dalam sahihain. Dua sahih artinya Sahihul Bukhari dan Sahihul Muslim. Min hadis Abdullah bin Zaidin, dari hadisnya Abdullah bin Zaid. Wa li Muslimin, dan ialah bagi Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Abu Hurairah, nahwu, adapun hadis yang seperti itu. Walil Hakim, dan ialah bagi Imam Hakim, an Abi Sa'id, dari Abi Sa'id, marfu'an, hale marfu, disandarkan kepada Nabi. Adapun redaksi sebagai berikut: idza jaa ahadakum asy-syaitanu faqala innaka ahdatsa falyakul kadzabta. Idza jaa, apabila datang, ahadakum, kepada salah seorang daripadamu, asy-syaitanu, apa setan. Apabila salah seorang daripadamu itu didatangi setan, faqala, lalu berkata siapa setan, ahdatsa, engkau telah hadas. Sudah barang tentu ngomongnya tak seperti manusia ya. Kalau manusia bilang seperti ini kan bisa ditempeleng kan itu. Ini lantaran yang bilang tidak kelihatan. Setan mengatakan innaka qad ahdatsa, engkau telah berhadas. Kalau orang yang mengalami seperti itu, falyakul, hendaklah berkata siapa ahad, kadzabta, kamu bohong. Kadzabta, kamu bohong. Bilang saja seperti itu. Wa akhrajahu Ibnu Hibban, dan mengeluarkan kepada hadis itu siapa Ibnu Hibban, bilafzi, dengan lafal falyakul fi nafsihi. Hendaklah dia mengatakan di dalam dirinya, mengatakan kadzabta itu saja. Ini sama dengan hadis yang beberapa di depan ini. Dijadikan dasar, dijadikan acuan bagi kaidah besar di dalam qawaidul fikih yang berbunyi al-yaqinu la yuzalu bisyakk. Karena keyakinan tak bisa dihilangkan dengan keraguan. Keyakinan itu hanya bisa dihilangkan dengan keyakinan. Babu ada'i qada'il hajati wallahu